Oke, kita sapa-sapa dulu semua sahabat-sahabat BW kita. Boleh katakan shalom, selamat pagi. Shalom, Selalu Sampai wajah-wajahnya kelihatan semua dulu nih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Ya, kelihatan semua wajahnya. Nah, puji Tuhan. Ya, siapa yang masih percaya bahwa masih ada kesembuhan ilahi terjadi sampai hari ini di dalam Yesus Kristus Tuhan, boleh angkat tangannya. Siapa yang Amin. rindu terus mengalami kesembuhan ilahi, boleh angkat tangannya. Taruh tangan di dada. Aku rindu Aku mengalami rindu kesembuhan ilahi. mengalami kesembuhan Aku ilahi. pasti mengalaminya di dalam Yesus Kristus Aku Tuhan. pasti mengalami dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Amin. Ibu. Amin. Amin ya, puji Tuhan ya, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, jadi apa yang kita dengar tadi, apa yang kita sudah bicarakan tadi, semuanya adalah atas izin Tuhan Yesus kita boleh berbincang-bincang setiap pagi ya, menarik sekali ya tentunya perbincangan kita pagi hari ini. Dan tenang-tenang saja, mungkin tidak hanya Ibu Lingga tapi juga ada banyak Bapak Ibu semua yang masih bergelut dalam pergumulan penyakit, pergumulan masalah, pergumulan persoalan apapun itu, tetapi kita boleh percaya. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kita juga melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, maka kesembuhan, pemulihan, terobosan bukan lagi sebagai keniscayaan, tetapi sebuah janji Tuhan yang pasti kita alami dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin ya. Untuk itu Bapak Ibu yang amin. terkasih, yuk sama-sama kita persiapkan diri dulu, fokus kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menghadap di tahtanya yang kudus dan hadiratnya yang akan menyapa kita pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Saya dan Abu Nikartika mohon izin untuk membantu memute Bapak Ibu semua supaya tidak Bapak Ibu tidak kerepotan ya. Oke, kami bantu mute Bapak Ibu ya dari sini. Oke, ya, sepertinya sudah semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita mau sepakat datang kepada Allah yang Maha Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, dimuliakanlah Engkau di atas segalanya. Kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami, untuk kami boleh duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya bahwa hadirat-Mu akan memberikan kami kelegaan. Kami boleh menerima kasih karunia, kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami mujizat demi mujizat di dalam kuasa-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah penyembuh, Allah pemulih, Allah pengampun. Engkau juga Allah pemelihara kehidupan kami, yang telah mengenal Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu dengan suara kami dan hati kami di tempat kami masing-masing, sebagai tanda rasa terima kasih kami dan hormat kami kepada Tuhan Yesus yang kami sembah. Hanya di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan ya. Nah, pujian apakah yang akan kita naikkan pagi hari ini?
Ini dia pujiannya. Namun sebelumnya seperti biasa, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di BW, Be Worshipper. Iya, ini dia pujian yang akan kita naikkan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nyanyi ya di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Sama-sama di hadapan Dia, katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan dengan pujian ini, sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh Yesus Tuhan, datanglah
sambut hadirat-Mu ya Allah. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, sehingga kami boleh mengalami kemurahan kasih-Mu, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah. Dan kami memperoleh dalam kehidupan dan juga berkat-berkat-Mu yang kekal kami terima dan kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tulang-tulang kami disembuhkan, roh kami dipulihkan, jiwa kami dipulihkan, pikiran kami diluruskan, agar kami hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan diperlengkapi oleh hikmat daripada Allah yang kami sembah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu sekalian di tempat kita masing-masing ya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana perasaannya? Ada satu sukacita, ada satu pengalaman yang berbeda pada hari ini ya. Jadi setiap hari, setiap pagi, setiap saat jikalau kita datang kepada Tuhan, percayalah tidak akan menjadi sebuah kegiatan yang membosankan atau rutinitas yang itu-itu saja. Kenapa? Karena itulah misteri ilahi di balik setiap pertemuan kita dengan hadirat Allah. Ya, Anda bisa bayangkan ya Bapak Ibu, kita ketemu, baca, bahkan setiap firman yang Tuhan izinkan untuk kita belajar kan udah sering juga beberapa. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, tapi selalu ada hal yang baru. Itulah juga misteri ilahi dari hikmat surgawi. Nah, Bapak Ibu bersyukurlah kita dan berterima kasihlah kita kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena apa? Karena semua itu boleh terjadi bukan karena kuat gagah kita, tapi karena hikmat dan tuntunan itu dilimpahkan dan diizinkan Tuhan untuk kita boleh memperoleh hikmat itu. Jadi kalau pagi hari ini kita mau masuk lagi ke pembelajaran kita berikutnya dan kita bisa memahami, belajar lagi supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita buka yuk Alkitab kita. Siapkan catatan Bapak Ibu semuanya. Tidak usah pikirkan yang lain-lain dulu. Mari kita fokus dulu kepada kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam pembacaan Injil dan pengetahuan akan firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan esensi dari seruan kita ketika kita minta tolong kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini dia yang kita akan bahas hari ini di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kita mau baca sampai ayat yang ke-29 karena kalau baca sampai 53 habis waktunya ya. Jadi kita langsung bertahap, ada beberapa bagian yang perlu kita renungkan dan kita kerjakan untuk kita menjadi pelaku firman. Oke, doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku."
Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Oke, kita baca sampai 30 ya, tanggung satu lagi nih. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Ya, katakan puji Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu kasih tanda di alamat ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ke perjanjian baru. Di Roma pasal 10. Yuk kita buka ya. Roma pasal 10. Ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian ada tertulis, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa nama Tuhan? Di Perjanjian Lama Allah Israel, Allah umat pilihan Allah, ya, yang disebut sebagai Yahweh. Tapi ketika ia inkarnasi menjadi manusia, ia dikenal dan disebut sebagai Yesus Kristus. Jadi kalau kita adopsikan ke sini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Amin. Kata diselamatkan ini bukan cuma sekedar selamat saja, secara selamat dalam pengertian wah selamat dari hukuman. Ya, hukuman bukan juga hanya hukuman seperti karena dosa, hukuman penyakit pun juga bisa dikategorikan sebagai imbas dari hukuman itu atau dosa itu. Karena hukuman mengandung arti begitu kompleks, ya, begitu luas gitu. Jadi apakah berarti saya berdosa, Abuna? Ya, saya juga berdosa kok. Nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, kita semua manusia yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Dulu pada saat penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Di dalam Allah tidak ada penyakit, tidak ada kebinasaan. Tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, lupa dengan apa yang diperintahkan Allah pada waktu itu, disitulah pintu masuk dosa. Celah itu terbuka, manusia terpisah dari Allah, manusia yang tadinya sekutu Allah menjadi seterunya Allah, menjadi lawannya Allah. Karena apa? Karena iblis punya kesempatan untuk menguasai. Dan ketika iblis meletakkan kuasanya, contoh kasus seperti Ayub, saya pernah bahas ya, bahwa Ayub itu sakit bukan oleh karena tanpa alasan. Karena juga izin Tuhan, tetapi apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Karena di dalam Tuhan tidak ada sakit penyakit. Jadi yang memberikan penyakit itu adalah karena adanya celah dosa, kita terpisah dari Allah, iblis meletakkan kuasanya. Makanya ketika iblis menyentuh badan Ayub, dia langsung kena penyakit yang parah ya, ada bara-bara, borok dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita balik lagi nih Bapak Ibu. Apa korelasinya Abuna dengan yang kita bahas? Nah, kita mau belajar sesuatu.
Jadi kalau kita berdoa, marilah kita belajar hari ini diingatkan kembali. Kita berdoa seperti Salomo berdoa. Satu, memang kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, tetapi kalimatnya juga indah gitu. Ya, betul kita tidak perlu doa yang ribet-ribet, tetapi kalau doanya langsung ke to the point, kayaknya kok kita tidak mengagungkan dia sebagai pribadi yang kita sembah. Ya, kita seperti merendahkan diri Tuhan di hadapan kita, padahal kita yang seharusnya merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Makanya Salomo memberikan sebuah gambaran langit mengatasi langit, tidak sanggup memuat Tuhan. Apalagi rumah yang didirikan ini juga, ya, Salomo menyadari bait suci itu adalah simbol kehadiran Allah. Bait suci bukan rumah yang akan menampung Allah. Bait suci bukan satu tempat yang menggantikan tahta Allah di sorga. Jadi sebenarnya adalah kalau kita mengerti makna ini, maka kita tidak akan mudah frustasi atau stres jikalau kita memang sebagai pelayan Tuhan belum ada gereja nih Abuna, sama seperti kami tempat ada di Pakuan Tower di lantai 26 itu RAP, itu karena kasih kemurahan Allah melalui Bu Marta dan Pak Ricardo, sehingga OIC bisa punya tempat di situ, dan BW juga bisa punya tempat ngumpul juga bersama-sama di situ kan. Kalau Bapak Ibu mau datang, karena kita semua adalah satu dalam Kristus gitu. Tujuan itu dibangun sebagai bukan tempat menggantikan tahta Allah, tetapi itu adalah sebagai simbol di mana Allah boleh hadir dalam hadiratnya. Nah, di sini Salomo bertindak sebagai pengantara antara umat pilihan Allah dengan Allah. Dia memohon kepada Tuhan untuk supaya Tuhan mengampuni bangsa ini. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya bait suci di tengah-tengah bangsa ini, ia berharap ada kehadiran Allah yang secara real dan bisa dirasakan. Sekalipun pada waktu itu kita bahas kemarin, imam besar pun gak berani konyong-konyong langsung bikin kebaktian, bikin ibadah, karena begitu mulianya kekudusan Allah sehingga tidak semua orang mampu untuk menghadapinya. Ya. Sedangkan hari-hari ini ada banyak orang-orang yang udah main bikin simple. Ya, makanya Bapak Ibu, di setiap sebelum kita datang ke hadapan Tuhan, kita pasti memuji menyembah Tuhan. Dan pujian penyembahan itu adalah sebagai bentuk ungkapan tidak hanya rasa syukur, tetapi apa? Pengagungan. Makanya Bapak Ibu, dalam pengagungan pun dipilih lagu-lagu yang memang mulai dari simple worship, lalu kemudian full of grace, lalu kemudian powerful, supaya apa? Ada pengagungan, ada klimaksnya gitu. Ya, jadi bukan tentang lagu ini enak atau nggak enak, bukan tentang lagu ini gampang atau susah, tetapi esensinya adalah bagaimana dalam pertemuan sebelum ketemu dengan Tuhan itu kita bangun satu demi satu, tahap demi tahap. Ya, makanya memang dibutuhkan waktu sekalipun waktunya tidak panjang. Contoh, Tuhan izinkan kan saya sering dipanggil oleh beberapa perusahaan untuk mengisi ibadah persekutuan doa mereka, baik perusahaan maupun komunitas, maupun yayasan maupun organisasi. Ada waktu pertemuannya itu mulai dari macam-macam. Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, 20 menit, 25 sampai 30, maksimal 30. Nah, apakah mungkin Abuna dalam 10 menit kita bisa datang di hadapan Tuhan? Sangat mungkin. Bagaimana caranya? Kan tidak semudah itu membangun hadirat Tuhan. Kalau kita yang diundang sebagai pelayan Tuhan, kitanya sudah siap dulu. Jangan kita ikut siap-siap di sana. Starting pointnya itu harus kita duluan. Lalu kita dengan hadirat Allah atas izin Tuhan, kita mohon belas kasih Tuhan. Tuhan, aku bawa ini. Apa yang sudah aku bangun ini ke tempat aku melayani. Nah, sampai di tempat pelayanan, ada satu pujian cuma 1-2 kali, lalu kemudian saya hanya 5-7 menit menyampaikan perenungan. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya ya tentu saja kuasa Tuhan dinyatakan, bukan karena tentang bagus atau enggak khotbah saya gitu. Jadi perlu dipahami dalam hal ini bahwa sekelas Raja Salomo saja tidak pernah lupa bahwa dia dipenuhi hikmat itu dari Allah.
bait suci yang dia bangun ini pun juga bukan menggantikan tahta kerajaan Allah. Supaya apa sih tujuannya? Ini yang menarik. Bukan tentang supaya bangsa ini diberkati. Bukan hanya tentang supaya bangsa ini dipulihkan atau dimenangkan dari pertempuran demi pertempuran. Tapi lihat di ayat yang ke-30, maka engkau akan mengampuni. Lihat, apabila engkau mendengarnya, mendengar apa? Mendengar doa, maka engkau akan mengampuni. Jadi kalau kita berdoa dan kita percaya bahwa Allah mendengar doa kita, hal terpenting yang harus kita pahami dan sadari hari-hari ini untuk kedepannya adalah bukan tentang Tuhan dengar doa saya dan permintaan saya enggak ya, kapan saya ini nanti diberkati ya, kapan nanti usaha saya jadi maju ya, kapan nanti pasangan saya bertobat ya, kapan nanti anak saya dapat ini dapat itu, enggak. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, pengampunan itu penting. Katakan sama-sama dengan saya, pengampunan itu penting dan sangat penting. Iya. Kenapa Abuna? Bapak Ibu yang terkasih, tanpa pengampunan, apa artinya sih isi doa kita? Karena tanpa pengampunan kita terputus dari Allah. Nanti ada celah. Lah kalau ada celah, iblis masuk, udah. Kita kayak tarik ulur dengan Tuhan. Dan kehidupan kita, iman kita itu kayak tarik ulur terus gitu Bapak Ibu. Tarik ulur apa sih Abuna? Ya seperti layang-layang. Begitu anginnya kencang bagus, kita bisa naik ke hadirat Tuhan. Enak. Tapi kalau pas anginnya sepoi-sepoi, waduh, gagai, goyang, dan waduh. Bapak Ibu sekalian terkasih, hari ini kita diajarkan dan diingatkan bahwa apa? Mari kita sadari bahwa pertobatan sejati itu harus terjadi setiap hari. Dikatakan pertobatan sejati berarti pertobatan yang sifatnya bukan kekal karena manusia tidak kekal. Akan tetapi selama kita hidup, hendaklah kita menyadari bahwa kita itu tetap butuh pengampunan. Taruh tangan di dada sama-sama. Ikuti kata-kata saya. Setiap saat aku datang kepada Tuhan, aku butuh pengampunan dari Tuhan. Iya, makanya Paulus di Roma, dia ngomong lagi, perjanjian baru loh. Bukan berarti Allah Maha Pengampun lalu kemudian ada expirednya, enggak. Tetapi Paulus mengajarkan, tahu nggak bahwa kalau engkau berseru, jangan berseru sembarangan gitu. Nama Tuhan, Tuhan yang mana gitu? Tuhan yang seharusnya selaras dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan yang adalah pencipta dan kemudian ia bertanggung jawab dengan apa yang diciptakannya dan ia berinisiatif untuk menyelamatkan yang diciptakannya. Ini Tuhan yang harus kita percaya dan kita jadikan sebagai Tuhan Allah, tempat di mana kita berseru dan berharap dan kita sebut namanya. Emangnya kenapa kalau saya nggak sebut namanya? Loh Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nggak nyebut nama, coba saya panggil Abu nih. Hai istri, sini istri. Lah kalau misalnya di rumah nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba di mall, istri sini. Nanti semua wanita pada nengok ke saya semua Bapak Ibu. Wah repot nanti. Pak Mardani di pasar, istri. Nggak cuma Bu Sekar yang nengok. Ada Bu Julaiha, ada Bu siapa, Bu Bambang siapa nengok semua. Ini istri mana nih gitu kan. Demikian juga sebaliknya. Makanya dari kecil kan ketika anak kita lahir langsung disematkan. Bahkan sebelum lahir di kandungan kita udah beritahu nanti nama kamu ini ya. Sehingga ketika dipanggil nengok dia. Bukan anak. Waduh. Nanti anak-anak siapa langsung nengok gitu. Atau karena dia merasa anak mana, dia nggak merasa dipanggil. Dia nggak nengok-nengok. Sedangkan kita harus menjadi orang-orang yang mendengar panggilan Allah supaya kita terpanggil sesuai rencana Allah. Tapi itu semua tidak akan terjadi tanpa melalui satu langkah, yaitu apa? Pengampunan. Supaya apa? Terjadi pertobatan. Ya. Orang yang sungguh-sungguh bertobat bukan hanya sekedar tidak lagi melakukan ini, tapi menyadari aku tetap butuh pengampunan. Makanya Bapak Ibu kalau memang mungkin selama ini Bapak Ibu udah lumayan agak lupa kalau berdoa langsung Tuhan berkatilah saya dalam hari ini supaya ini kita lupa Tuhan.
Ampunilah aku jikalau aku melakukan kesalahan, sengaja ataupun tidak. Karena tanpa pengampunanmu, aku tidak mendapatkan pengharapan apapun. Aku minta belas kasihan di hadapan Tuhan. Supaya dari belas kasihan Tuhan, aku boleh diampuni. Nah, perkataan ini adalah perkataan di mana kita tidak mempermainkan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya. Kita tidak menganggap enteng pengampunannya dengan murahan terus kayaknya diberikan kepada kita bila kita memintanya. Enggak. Tetapi kita menyadari bahwa Tuhan, kalau saya minta pengampunan, nah saya kan sudah bertobat nih dan saya harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Kita harus akui Bapak Ibu, kita tuh hidup perjuangan, bukan cuma sekedar berjuang untuk jadi kaya, sukses, mapan saja. Hidup di dalam Tuhan itu juga perjuangan. Setiap saat, setiap hari. Itu sebabnya ketika kita sudah mengenal Allah, yang telah kita pahami Ia rela mengasihani dan mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan menjadi orang hidup baru dengan harapan pengampunan, karena kita tahu kita punya Allah yang penuh belas kasihan dan mau mengampuni, dan kita tidak menjadi orang-orang yang kurang ajar sama Tuhan, karena kita tidak menganggap enteng pengampunan Tuhan. Kita tahu betul bahwa Allah yang Maha Tinggi ini yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, karena hanya pribadi yang disebut namanya, Dia mendengar. Siapa nih yang berbicara? Siapa nih yang panggil? Karena namanya dipanggil. Ia telah menginkarnasi menjadi manusia, agar setiap manusia sudah tidak lagi memanggil dengan tanpa sebutan, tetapi langsung directly kepada personal atau kepada pribadi Allah ini. Tapi Allah kan kudus, betul. Kekudusan Allah, hanya kekudusan Allah yang bisa membuat kita layak. Layak untuk berinteraksi. Tapi bukan dengan cara-cara yang dunia pikirkan, tetapi dengan cara-cara yang Allah inisiasikan, yaitu bagaimana Ia berinisiatif datang ke dunia, inkarnasi jadi manusia, lalu Ia rela mati di kayu salib, agar kuasa penebusan ini kan kekal nih. Dan kuasa kebangkitannya pun sifatnya kekal. Ia mengalahkan maut. Ia naik ke surga untuk mengamati, memelihara, dan mengampuni umatnya. Yaitu saudara dan saya. Yang mau setiap saat datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh terus hidup dalam pertobatan. Sampai Ia nanti akan datang kembali menjemput kita yang hidup dalam kasih setia di dalam Tuhan. Karena kita juga setia memanggil dan berseru nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, selalu baik, teramat baik, selamanya baik. Taruh tangan di dada. Tuhan Yesus jangan cuma ada di sini, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Apa yang saya dapatkan, Abuna? Bapak Ibu sekalian, betul kita membutuhkan kaya. Betul kita membutuhkan terobosan dalam karir. Betul kita membutuhkan sehat. Kita membutuhkan kuat. Kita membutuhkan hidup tenang tanpa masalah. Tapi Bapak Ibu, coba kita renungkan. Apa artinya semua itu jikalau tanpa kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan? Ujung-ujungnya apa? Binasa selama-lamanya. Tetapi kalau kita mendapat pengampunan, kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Kehidupan kekal bersama dengan Dia. Makanya hasilnya nanti akan pertumbuhan bukan yang dipaksakan. Kedewasaan yang bukan karbit. Tetapi ia begitu natural. Karena naturnya step by step juga terbentuk. Dengan pembentukan daripada karakter Kristus yang terbentuk secara alami.
namun dalam kuasa Tuhan yang kodrati. Saya percaya kita semua rindu mengalami ini. Saya tutup dengan satu penjelasan ya, satu hal yang bisa membuat Bapak Ibu juga tidak lupa bahwa Allah itu ada mengamati kita. Mazmur 11 ayat 4. Mari kita buka, kita baca. Mazmur 11 ayat yang keempat. Ya. Mazmur 11 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Anda bisa tulis ini. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saya tidak akan terusin itu, nanti jadi panjang. Karena pembahasan kita hari ini adalah kita diingatkan kembali. Kita sudah sering berdoa nih, habis BW. Nah, cara doa kita bagaimana? Kalimat pertamanya apa? Adakah kita sudah terus mengagungkan Tuhan? Lalu kita mengatakan, aku merendahkan diriku di hadapan Engkau? Dan apakah kita juga terus meminta pengampunan daripada Tuhan? Itu sebabnya dari doa Bapa kami yang ada di BW, itu mewakili bagaimana kita terus diingatkan dan diedukasi bahwa kita butuh diampuni. Betul, Tuhan Yesus telah mati dan memberi anugerah keselamatan kepada kita. Tetapi kita tidak boleh pongah dan congkak, Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa tanpa belas kasihan dan pengampunan daripada Allah, setiap pencapaian kita tidak akan ada artinya. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada, kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena tuntunan Roh Kudus-Mu lah kami beroleh pengertian ini. Hamba berdoa biar setiap kami boleh melakukannya, karena kami telah mengerti dan memahami. Dan kami yang telah melakukannya terus setia melakukannya dan juga mengajarkannya kepada orang-orang terkasih kami, keluarga, rekan-rekan sepelayanan, dan juga teman-teman di tempat di mana kami bekerja dan beraktivitas, mereka yang sepaham, sepikiran, dan seiman dengan apa yang kami pelajari di dalam kebenaran iman. Oleh karena Tuhan yang hidup bernama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini hamba-Mu beserta seluruh kerabat keluarga, baik OIC dan BW, khususnya keluarga besar BW ini. Kami mau mendoakan anak mantu, cucu dari Ibu Duma Siburian yang akan bepergian ke satu tempat. Tuhan, kiranya Engkau memberikan tuntunan-Mu dan Engkau memberikan perlindungan-Mu, agar ketika perjalanannya ke Bandung, mereka tetap sehat di perjalanan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan ketika kembali ke Depok lagi, mereka kembali dengan membawa sukacita. Kami juga berdoa bagi Ibu Linggawati. Kalau Pak Mardani boleh mengalami kuasa Tuhan, kalau Bu Acen pun juga disembuhkan, kakinya sudah dipulihkan, kami boleh percaya bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan ada kuasa kesembuhan ilahi. Biarlah Ibu Lingga boleh memahami apa yang Roh Kudus letakkan di hatinya. Dan apapun cara Tuhan untuk bekerja, biarlah kami semua akan melihat dan mendengar Ibu Lingga boleh dipulihkan dan disembuhkan dan beraktivitas tanpa ada rasa kebas-kebas ataupun panas-panas yang selama ini dirasakan. Dengan kuasa otoritas daripada-Mu ya Allah, kami menghardik setiap kuasa, dosa, dan juga ikatan penyakit, tidak hanya Bu Lingga, tapi siapapun yang kami hari-hari ini mengalami, kami hardik dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dienyahkan dari tubuh kami sebagai orang-orang percaya yang setia mencari wajah Tuhan di pagi hari. Dan pada akhirnya, oleh belas kasih-Mu ya Tuhan, hamba meminta berkat daripada Engkau dilimpahkan atas umat-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, buka hatimu dan terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan, mujizat, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, dan didikan, hikmat daripada Allah, agar Bapak Ibu dan kita semua beroleh kemuliaan dan kelimpahan di dalam namanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh percaya dan menerima berkat ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke Abuna, Bapak Ibu. Yes. makasih ya doanya. Biarlah doanya selalu Tuhan jamah untuk Bu Lingga boleh sembuh. Amin. 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 Oh, diaminkan, banyak yang mengaminkan Bu Lingga. Jadi tetap ceria. Ingat, hati gembira adalah obat yang manjur. Gak usah dipikirkan harus kemana dan bagaimana. Pokoknya Iya. rasa kebas, rasa panas, tidak masalah. Yang penting iman kita nggak kebas dan tidak panas. Oke? Amin. Kepala dingin, hati tetap sejuk. Ya, karena Bu Acen juga sudah disembuhkan sakitnya. Betul ya Bu Acen? Betul. Terima kasih, Amin. Iya. Makasih ya, Buna, Abuni semuanya ya. Sama-sama. Ya, waktu itu kapan ya? Sebulan atau 2 bulan yang lalu tuh saya sempat datang ke sana. Sebelum Abuni datang ke Sorong. Saya layani lalu bersama dengan keluarga Bu Mimi, dan sekarang Bu Acen sudah lebih sehat, ya, sudah lebih kuat. Ya, nanti kita update lagi ya Bu Acen. Mohon izin ya, cari waktunya ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa menyebut nama Bapak Ibu karena saya percaya orang-orang yang menonton BW pasti sudah sering melihat nama Bapak Ibu semuanya. Ya, dan juga Bapak Ibu sekalian tetap saksikan BW terus, jangan lupa share ya konten BW ini ya Bapak Ibu, lalu minta mereka untuk join, untuk subscribe. Supaya apa? Supaya ladang pelayanan BW ini semakin diperluas dan semakin banyak orang mengenal kebenaran. Mereka boleh mengenal firman Tuhan dan juga Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup, dan Bapak Ibu boleh menuntaskan amanat agung dengan cara yang sederhana, yaitu melalui BW ini. Kita sama-sama menuntaskan amanat agung ya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetap sehat, semangat, hati-hati di jalan Terima dan kasih, Abuna, Abuni. Terima kasih, Abuna, Abuna. Abuni. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna dan Abuni. Terima kasih, Abuni. Terima kasih, Abuna. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Terima kasih Abuni. Terima kasih Pagi. Abuna, Abuni. Sama-sama Pak Musna. Terima kasih, Abuna, Abuni. Dah, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye. Bye.